Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa syekh, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faradhah, seluruh para asatidz, seluruh para sesepuh, orang tua kita Bapak Haji Rosim, Bapak Ustaz Suhendi, Bapak Ustaz Sukamto, orang tua kita Bapak Haji Sayuti, Bapak Haji, karena semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia, yaitu taman surganya Allah. Semoga terus Allah bersamakan kita dalam kebaikan dan nanti kumpul kembali di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita melanjutkan kajian Nasha'ihul Ibad, ada pertanyaan yang masuk ke saya dan perlu saya sampaikan di sini sebagai tambahan wawasan keilmuan tentang masalah fikih, yaitu datangnya pertanyaan dari jamaah kita di Bedahan Perigi. Begini Bapak Ibu, kasus ini terjadi di masyarakat. Apa hukumnya membatalkan lamaran nikah Bapak Ibu? Boleh apa tidak? Seandainya membatalkan, apakah wajib mengembalikan barang-barang bawaan lamaran? Pertanyaan ini datangnya dari pihak perempuan. Menurut ibu perlu wajib mengembalikan barang? Biasanya melamar ada apa aja? Kalau melamar ada apa saja di dalamnya? Ada cincin, duit, nah, kue segala macam. Perlu dikembalikan apa enggak, Bu? Pernah terjadi enggak di sini? Pernah. Dikembalikan enggak? Minta tapi enggak dikembalikan. Kebanyakan kagak. Kebanyakan yang kagak. Dan ini kan perlu tinjauan fikih. Enggak kok semau gua, kan enggak begitu. Begini Bapak Ibu, tinjauan fikihnya kalau kasusnya seperti itu dan dilakukan dari pihak perempuan, jawabannya tafsil. Tafsil itu terperinci, ada dua. Yang pertama, wajib mengembalikan jika memang membatalkannya tidak ada tidak ada alasan atau uzur syar'i. Tidak ada alasan atau uzur yang dibenarkan secara syariat, maka dia wajib mengembalikan. Berbeda kalau ada uzur syar'i atau ada alasan syariat, maka si pihak perempuan tidak wajib mengembalikan barang bawaan. Contohnya begini, ternyata begitu selesai lama kasus yang terjadi,
Selesai lamaran, selang 2 minggu kurang lebih baru kebongkar semua. Ternyata calon suami si pria itu ternyata pemabuk. Kemarin waktu pacaran nggak ketahuan kalau pemabuk. Biasa orang pacaran kan begitu, Bu, yang baik-baik saja yang ditunjukkan. Ternyata pemabuk, ternyata judi, hobi judi online gitu. Ketahuan. Akhirnya si perempuan ini nggak mau, pengen membatalkan. Saya bilang itu termasuk alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga boleh membatalkan dan tidak wajib mengembalikan, sebab ada alasan syar'i. Berbeda kalau nggak ada alasan syar'i, kenapa dibatalin? Ternyata gantengan yang ono. Alasan ganteng, Pak. Ternyata gajinya nggak segede yang saya bayangkan gitu. Itu bukan alasan syar'i, sehingga kalau dia membatalkan lamaran karena alasan itu, maka pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh sudah saya jawab. Dia tanya lagi, tapi saya takut Kiai. Takut gimana? Nah kalau disantet gimana? Begitu kan? Ya kalau disantet bukan urusan hukum fikih, rasain aja, saya bilang gitu. Gitu. Karena daerah sana itu katanya masih banyak yang bermain santet, Pak. Bedahan pergi ke Solo. Gitu. Dan yang penting jawaban fikihnya seperti itu. Termasuk juga seumpamanya yang membatalkan pihak laki pun sama. Umpamanya pihak laki yang membatalkan, dia tidak ada alasan syar'i, tahu-tahu batalin aja, maka si laki-laki wajib mengganti semua biaya. Biasanya kalau orang lamaran dikasih balenan gitu nggak, dikasih bawaan pulang nggak? Pasti kan? Wajib mengembalikan itu semua. Wajib mengembalikan kerugian atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak perempuan. Begitu, Pak. Jangan kok main batal gitu aja, jangan. Satu, Bapak merusak hati seseorang, yang kedua bikin rugi, yang ketiga bikin malu. Kalau dibatal itu malu, Pak. Apa alasannya? Ini hukumnya sama. Tapi kalau ada alasan syar'i benarkan, maka tidak wajib mengembalikan. Jelas Bapak Ibu? Nah, semoga tidak terjadi pada diri kita. Ya, makanya sebelum memutuskan untuk lamaran segala macam, kita sebagai orang tua harus benar-benar tahu siapa calon suami anak kita, siapa calon besan kita. Dilihat dari sudut pandang agama, Pak, dan sudut pandang materi. Sudut pandang agama, calon mantu kita sholat apa enggak, mabuk enggak, judi apa enggak, dicek semua. Jangan sampai nyesel. Nah, udah terlanjur lamaran, batalin, itu berat sekali itu, Pak. Resikonya juga besar. Kalau enggak terima, bisa jadi musuh bebuyutan sampai kiamat itu. Ya. Nah, ini hati-hati, dan itu sebagai wawasan fikih atas kasus yang terjadi. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad, masih pada babus sumani, bab 8, yang setiap makolahnya berisi 8 nasihat, dan saat ini kita masih pada makalah makalah kedua yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, menjelaskan ada 8 perkara yang bakal menghiasi 8 perkara yang lain. Kita baru membahas 4 dan sekarang kita tuntaskan 4 berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya, wa tazallulu zinatul muta'allim. Yang kelima dari 8 perkara, wa tazallul. Tazallul itu apa?
bersikap rendah hati, rendah diri. Zinatul muta'allim itu menghiasi bagi orang yang berstatus muta'allim. Muta'allim itu siapa? Orang yang sedang belajar, entah sebutannya murid, siswa, atau santri. Orang yang sedang belajar itu bagus kalau dia bersikap tadzallul di hadapan gurunya. Tadzallul itu rendah hati, juga rendah diri, Pak. Rendah diri dalam arti rendah bahasa tubuhnya. Hatinya rendah, omongannya juga direndahkan, bahasa tubuhnya juga direndahkan. Maka kita selaku santri itu dididik, Pak. Kita nggak berani jalan berdiri sampai di hadapan guru sedang duduk di bawah. Kita itu jalan 2-3 meter udah jalan jongkok. Yang berani kita jalan berdiri langsung ke hadapan guru. Itu bentuk sikap pandang merendahkan hati dan fisik kita. Jalan jongkok. Nanti kita pamit, nggak berani langsung balik badan, Pak. Pamit sama guru kok langsung balik badan, itu orang yang benar-benar tidak beradab. Kenapa? Sama juga mantatin gurunya. Dulu Bapak di pesantren diajarin gitu nggak? Pesantrennya di Pondok Gede sih. Kita diajarin begitu, Pak. Jadi kalau pamit sama guru, jalan mundur dulu, Pak. Jalan mundur dulu, baru 1-2 meter, baru balik badan. Nggak berani pamit langsung balik badan. Ini sama juga Bapak mantatin gurunya. Nah, kita mundur dulu. Mundur, gitu. Orang Jawa Barat. Terus posisi duduk ketika kita sowan sama kiai itu nggak berani duduk sila, apalagi nyender begini, itu nggak berani, Pak. Dan itu adab. Kita duduknya simpuh. Duduk simpuh itu seperti duduk tahiyat akhir, itu simpuh namanya. Duduk simpuh, ya udah begitu, Pak. Mau berapa jam ya begitu. Kesemutan, udah rasain aja kesemutan. Kita nggak berani balik posisi, nggak berani. Dan kita nggak berani mendapat wacana langsung kiai kita. Ngobrol, liatin, kita lebih nunduk, dengerin, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, udah begitu. Kalau kiai udah bilang selesai, cukup ya, udah pamit, jangan sebentar lagi kiai, nggak berani ngomong begitu. Udah cukup ya udah mundur. Mundur, begitu, Pak. Nah, itu adab-adab semacam itu namanya tadzallul. Terus cara kita bersalaman itu juga ada tadzallul, ya. Tadzallul itu kalau dilakukan oleh muta'allim, orang yang sedang belajar, akan tampak indah, tampak cakep, dan itu akhlak yang luar biasa. Bahkan urusan jalan kaki, Pak, kita kalau di depan rumah dalam itu rumah kiai, itu nggak berani bersuara. Jadi kalau jalan kaki jangan nyeret sendalnya biar tidak bersuara. Sampai segitunya, Pak, kita diajarkan. Gitu. Dan anak-anak saya bilangin sebelum mondok, saya bilang sebab ada sebuah kaidah di dalam ilmu akhlak. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu didapatkan bita'allum, dengan sebab siapapun kalau rajin belajar dapat ilmu. Tapi wal barokatu bil khidmah. Barokah itu didapatkan dengan sebab khidmah, bukan sebab rajin belajar. Itu nasihatnya, Pak. Ilmu didapatkan dengan cara belajar, tapi barokah didapatkan bukan karena belajar, tapi karena khidmah. Khidmah itu apa? Melayani guru, itu khidmah. Jadi dulu kerjaan saya begitu, Pak. Guru jadwal ngaji kemana-mana, saya bagian nganter. Dari sore udah saya siapin motornya, udah saya lap, udah persiapkan. Sendal kiai udah saya tatain, jadi beliau keluar dari rumah, posisi sendal udah siap gitu. Sampai segitunya, Pak.
Kerjaan saya kalau pagi nggak ada ngantar kiai, saya bagian bersihin burung, habis itu nganterin putra-putra beliau sekolah. Zaman dulu belum motor-motor Pak, masih ngontor. Ya, dari pondok ke Menara Kudus yang kemarin kita yang akhirnya saya ketemu sama bundanya di situ. Bapaknya ngantaran aja itu jodoh di situ saya. Di situ. Itu tugas kita dan itu hikmah. Nggak usah pakai isu. Karena kalau kita ingin mendapatkan berkah, kita harus bersyukur. Karena saya jadi kalau kelihatan kotor sapu, kalau perlu ngepel, jangan minta disuruh. Nah, anak saya yang di Kudus, saya jadi begitu. Biar barokah. Jadi ilmu pengen barokah harus hikmah melayani guru. Sebab kenapa? Dengan melayani guru, guru ridho. Kalau guru ridho, kita akan ke bawah terus di dalam doanya. Kalau udah ke bawah dalam doa guru setiap saat, berkah ilmu kita, berkah hidup kita. Tapi kalau kita nggak pernah dekat sama guru, nggak pernah melayani guru, nama kita, wajah kita itu nggak ke bawah dalam doa. Muridnya banyak, nggak mungkin ke bawah semua. Nah, paling di jamak, di umum. Tapi kalau kita rajin hikmah, ada nilai plus, ada khusus ke bawah dalam doanya. Itu alasannya. Maka wal barokatu bil hikmah. Untuk mendapatkan berkah bil hikmah, berhikmah, melayani guru, melayani pondok dan seterusnya. Wal khidmatu khairum minat ta'ah. Hikmah itu lebih baik daripada taat. Taat bagus, bagus, tapi hikmah lebih bagus. Apa bedanya hikmah dengan taat? Beda Pak. Kalau taat yang menjalankan perintah, menjalankan pekerjaan, tapi di perintah itu namanya taat. Menjalankan pekerjaan nunggu di perintah itu taat. Contoh, santri tolong disapu, baru dia nyapu. Beda dengan hikmah. Hikmah itu mengerjakan pekerjaan, enggak nunggu diperintah. Tahu kotor, sapu. Berantakan, rapiin, enggak nunggu diperintah. Itu bedanya hikmah. Makanya al-hikmatu khairum minat ta'ah. Hikmah itu lebih baik daripada taat. Ibu juga pasti seneng punya anak enggak disuruh udah tahu kerjaan. Betul. Kan ada anak itu kalau harus disuruh dulu baru kerja. Iya, sapu neng baru disapu. Kalau nggak disuruh nggak dikerjain. Kan ada anak model begitu. Lebih seneng mana? Nggak usah disuruh, udah nyapu, udah ngepel, bebenah segala macam. Seneng nggak punya anak begitu Pak? Sehingga guru sama, ridho, seneng punya santri model begitu. Makanya berkah. Nah itu yang kami lakukan dulu di pondok itu begitu. Sehingga yang saya benar-benar berkah dari guru itu dari guru. Nah itu namanya tadallul. Jangan merasa gengsi di hadapan guru, harus lebih benar. Ini kadang-kadang juga gurunya disaingi. Jadi saya punya sendal bagus Pak. Tapi kalau saya diajak kiai, saya milih sendal yang rada jelekan dikit. Jangan sampai sendal saya lebih bagus daripada sendal kiai saya. Kiai saya itu sendalnya lili Bu. Tahu sendal lili? Sendal lili itu yang tengah itu gitu, ya, yang model zaman dulu. Sendal kiai saya itu lili, kemana-mana pakai lili. Maka saya nggak mungkin kan saya kok malah pakai sendal kulit kan nggak mungkin. Nggak sopan namanya. Saya pakai sendal jepit begitu Pak. Masa kiai muridnya lebih bagus daripada kiai? Nggak sopan. Saya pakai jepit. Ntar kalau jalan-jalan sama teman-teman baru saya pakai sendal kulit begitu. Jangan malah nyaingin gurunya, jangan. Nggak sopan itu namanya. Gitu. Kiai saya pakai serban begini. Kadang-kadang nggak pakai. Saya nggak pakai. Masa kiainya pakai, santri juga ikut pakai? Enggak. Ntar giliran nggak sama kiai, saya pakai. Di sini kiai saya
Ya kok malah songong muridnya kiainya malah disalib gitu kan. Itu songong itu nggak barokah ilmu begitu mah. Baik. Selanjutnya, jadi Bapak Ibu kan punya guru ya, punya guru kan? Nggak ada istilah mantan guru tuh nggak ada loh Pak, nggak ada istilah mantan guru. Jadi guru ya guru, walaupun itu guru SD, guru SMP tetap guru, dan itu harus dimuliakan. Guru Iqra, itu lebih penting lagi Pak. Guru Iqra, dulu Bapak bisa baca Quran, kenal abata dari siapa, itu lebih diutamakan. Karena dia yang memberikan dasar-dasar ilmu kepada kita. Kayak Om Rio dulu guru Iqra siapa Om? Masih hidup? Udah meninggal. Kalau masih hidup datengin, udah meninggal doain. Itu cara kita bertabaruk nyari berkah kepada guru. Selanjutnya, watarkul mannati zinatul ihsan. Yang keenam, watarkul, yang ketujuh berarti ya, salah tadi. Yang ketujuh, watarkul mannati, meninggalkan manah itu ngebangkit, ngungkit, paham Pak? Ya. Zinatul ihsan itu menghiasi setiap kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau sudah berbuat baik, udah jangan diomongin terus, jangan dibangkit terus, jangan diungkit. Justru kalau suka ngungkit malah jelek, amal kita jelek, di hadapan orang juga jelek. Apalagi yang terima kebaikan dari kita malah tambah nggak enak rasanya. Jadi kalau sudah berbuat baik, udah jangan diomongin terus, sudah selesai, jangan dibangkit. Ini Bapak umpamanya pernah ditolong orang, terus orang itu ngingetin mulu, kan risih rasanya Pak. Pernah dibantu paling 300.000, diomongin mulu, bahwa kita jadinya ya Allah, pengen buru-buru dibalikin tuh duit, biar nggak merasa hutang budi jadinya. Ya, nah, makanya kita semua begitu, jangan dibangkit, itu akan menambah kebaikan. Ketika orang itu membangkit, satu akan tambah jelek, yang kedua merusak, membatalkan pahala kebaikan kita. Maka di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu bil manni wal adza. Manni itu apa? Ngebangkit, ngundat kalau orang Jawa bilang, bangkit, ngungkit. Jangan. Begitu kita bangkit, ngungkit kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, langsung pahalanya batal semua. Wal adza, dan jangan melakukan adza. Adza itu apa? Nyakitin. Dia ngasih tapi nyakitin hati. Nih, minta mulu tiap hari. Nah, kira-kira yang terima sakit apa senang? Sakit tak? Istri juga sakit. Istri juga sakit digituin suami. Pak, minta uang belanja. Terus suami ngomong, nih, minta mulu. Sakit Pak. Lagian itu suami model apaan? Itu namanya ada. Atau ngasih cuma dilempar, disebar, gak ada penghormatan. Itu juga nyakit. Itu justru merusak. Makanya di sini, kalau Bapak sudah siap berbuat baik, Bapak rawat kebaikan itu dengan cara apa? Satu, jangan dibangkit. Yang kedua, jangan sampai menyakiti hati saudara kita yang sudah kita bantu. Sok-sokan, kamu begitu kan gara-gara gua tolong. Nah, itu suka muncul kan Pak? Itu namanya membangkit, nyakitin. Ya udah jangan diem aja gitu. Kalau Bapak ngomong begitu, padahal bantuan itu sudah Bapak lakukan 10 tahun yang lalu mamanya ya. Bapak baru ngomong,
itu mah gara-gara gua kamu bisa begitu. Itu langsung 10 tahun pahala yang sudah tersimpan hilang begitu saja. Naudzubillah min. Nah, makanya hati-hati itu. Selanjutnya wal khusyuk zinatus sholati, itu menghiasi sholat kita. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah tenangnya hati kita. Kalau itu tenangnya anggota tubuh kita, itu bedanya. Orang kok bisa sholat khusyuk, hatinya tenang, maka sholatnya akan tampak indah. Dia tenang. Orang kalau hatinya khusyuk, anggota tubuhnya itu khusyuk. Tenang. Orang kalau hatinya khusyuk, makanya nggak dilalaikan. Ini sholat dari mata dilalaikan, ngelirak-ngelirik tetangganya pakai cincin, cincin cakep tuh. Kadang-kadang ngomong, cincin segede itu dipakai nggak punya malu, pakai ngomong, tapi sholat tapi gerundel begitu, nggak khusyuk. Makanya kadang-kadang Pak, saking khusyuknya, itu saya malah nggak paham tadi imam baca surah apaan ya. Itu bagian dari khusyuk. Jadi kalau sholat yang khusyuk kan ketika sholat imam selesai baca Fatihah, kita baru mulai baca Fatihah kan. Imam baca surah apa saya nggak dengerin, memang nggak ada kewajiban dengerin, kewajiban kita baca Al-Fatihah. Kok ada orang selesai sholat kok gerundel, bacaan imam begini, kamu juga salah, ngapain sholat kok ngoreksi orang loh. Kalau mau ngoreksi ntar habis sholat. Kadang-kadang kan begitu. Beda kalau orang khusyuk. Kalau orang nggak khusyuk, apa baik dibaca? Wadimor, gajah duduk, BHS, gitu kan? Dibacain semuanya itu, Pak. Bapak pernah sholat baca begitu? Emang begitu kan? Itu nanti agak khusyuk. Beda kalau sholat khusyuk, tenang, indah. Kalau yang gerakan sholatnya tidak enak. Gitu. Itu orang khusyuk kelihatan dari luarnya itu kelihatan, walaupun ini urusan hati kelihatan. Makanya sholat itu berat apa ringan sholat? Berat Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk sholat seneng Pak. Dengar adzan nih, alhamdulillah, seneng banget dengan adzan. Beda kalau orangnya nggak khusyuk, sholat itu capek, sholat itu berat, padahal cuma 5 menit, rasanya udah kayak berjam-jam. Berapa menit kita sholat? 3 menit. Kadang nggak sampai 5 menit ya. Tapi bagi orang yang khusyuk berat, lama. Tapi bagi orang yang khusyuk itu nikmat. Nah, definisi khusyuk itu siapa? Definisi khusyuk menurut Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk adalah hamba yang punya prasangka kuat, dia sedang bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika dia sholat, dia betul-betul Pak merasa sedang berhadapan dengan Tuhannya, merasa sedang ada di depan Tuhannya, sehingga dia tidak berani melakukan apapun kecuali gerakan yang memang dia dilakukan dalam sholat. Itu baru khusyuk. Ningba udah mata jelalatan, dikit-dikit garuk pantat, garuk anggota, dikit-dikit begitu. Anda kan begitu Pak? Yang lebih parah, hati-hati Pak. Kalau Bapak suka angop, tahu angop? Nguap, angop. Tadinya mah biasa saja, begitu sholat, ongap, angop, ongap, angop. Hati-hati, Bapak tidak hanya hilang khusyuknya, Bapak udah diganggu jin.
Jadi itu Pak. Yang kedua, ini ciri-ciri orang diganggu jin. Satu, ongap-angop. Tadinya mah biasa, giliran baca Quran aja, ongap-angop, ongap-angop. Ada kan yang begitu Pak? Giliran Qurannya ditutup, seger lagi. Giliran sholat selesai, diseger. Nanti giliran sholat, ongap-angop. Bukan ongap-angop karena pengen tidur, enggak. Itu jin Pak, setan. Yang kedua, orang yang suka menggemertakkan giginya. Baik itu tuh jangan dianggap remeh, itu jin Pak. Baik itu sedang melek maupun tidur. Bapak Ibu perhatiin anaknya kalau tidur kok giginya keret. Jangan dianggap remeh. Nah? Apaan? Keok gitu. Iya pokoknya begitulah, kayak suara gigi beradu ya. Gitu. Termasuk ketika di dalam sholat. Tadinya pas nggak sholat mah biasa, giliran sholat kok gigi beradu, keret. Hati-hati itu jin. Nah saya paham di dunia itu. Nah itu mengganggu kehusyuan. Makanya caranya biar menemukan kehusyuan Pak Bu, satu, sempurnakan wudhu kita yang wajib, yang sunnah kerjakan, termasuk doa wudhu jangan ditinggal tuh. Itu cara mendapatkan kehusyuan, doa wudhu. Ini keseringan orang meninggalkan doa wudhu. Terus yang kedua, pastikan aurat kita terjaga sempurna, jangan sampai ada yang kebuka. Terus yang keempat, yang ketiga, baca doa sebelum sholat. Apa doanya? Doanya salah satunya Imam Ghazali mengajarkan, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahun. Itu potongan ayat Al-Quran dan itu doa sebelum sholat. Sebagaimana Imam Ghazali mengajarkan begitu, biar kita tidak diganggu setan. Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung dengan asmamu, min hamazatis syayatin, dari segala bentuk godaan setan. Setan itu kalau ganggu orang Pak, jin ya, itu kadang-kadang nyolek, kadang-kadang niup, kadang-kadang masuk ke badan seseorang. Ciri-cirinya apa? Orang kalau dicolek jin itu nanti hatinya gelisah, nggak ada masalah, tahu gelisah aja, panik, padahal nggak ada masalah. Itu ciri-ciri orang sedang dicolek jin. Kalau ditiup, tanda-tandanya gatel Pak. Ini tadi nggak ngapa-ngapa, giliran sholat hidung gatel. Bapak pernah begitu? Jadi hidung Bapak sedang ditiup. Itu tuh ada banyak gatal hidung tadi jin. Nah kalau masuk, Bapak kesurupan tuh baru kalau jin masuk. Nah itu tanda-tanda, diwaspadai Pak, jin tuh begitu. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhanku, ayyahdurun, dari hadirnya setan jin kepada diriku. Nah, maka doa ini dibaca setiap mau sholat, dibaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.